Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Anugrah Ramadan dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Purwokerto. Di sini saya akan melakukan tugas praktek dari mata kuliah basis data. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita lakukan. Pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Oke. Dan petunjuk pelaksanaannya di sini terdapat pada e-learning. Dan untuk pada tugas kali ini kita akan melakukan step by step sesuai dengan petunjuk yang sudah ada pada e-learning. Mari kita mulai saja soal ini. Terdapat di panduan yang sudah diberikan oleh tutor di e-learning, kita masih bisa menggunakan database yang kita buat pada tugas 2 yang lalu. Ini adalah database saya. Dan untuk transaksi di sini, tutor memberikan panduan yaitu melalui rutin. Kita langsung ke rutin. Ya, kita membuat transaksi berikut ya. Di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Namun di sini kita akan mencoba untuk mereview ulang apa saja transaksi dan apa saja yang bisa dilakukan di sini. Untuk yang pertama, di sini transaksinya adalah insert data ya. Di tabel pasien yang isinya adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Dan value-nya di sini ID pasiennya 3, namanya Abdullah, alamatnya Jalan Sudirman, dan untuk jenis kelaminnya 2 ya. Di sini saya memang menyetingnya sebelumnya adalah laki-laki itu 2, dan saya select dari pasien. Saya memilihnya dari tabel pasien. Dan yang jadi fokus kita di sini adalah tanpa ada komit. Di sini tidak ada komit ya. Jadi kalau untuk transaksi yang tidak ada komit itu dia akan diinput secara sementara saja dan dia tidak akan masuk ke dalam tabel yang telah kita buat. Baik, kita cek dulu ya. Tabel pasien kita masuk saja. Ini sebelumnya setelah saya running ya, kita hapus dulu, ulangi lagi. Ya, ini tabel pasien masih data yang lalu ya, masih data yang lalu, belum dimasukkan yang tadi di sini. Belum kita masukkan yang berada di transaksi ini ya, yang di rutin ini. Ya. Kita coba untuk running ya, rutin yang kita buat yang tadi ini, yang tidak ada komitnya transaksi 1. Kita execute. Ya. Tanpa komit ya. Di sini sudah masuk ya, ID pasien 3, nama pasiennya Abdullah, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Sudirman. Di sini seperti sudah terinput ya. Namun kalau kita lihat di tabel, di sini masih kosong, masih data yang lalu, yang lama. Ini terjadi karena tidak ada komit ya di dalam tadi. Ya. Sekarang kita coba menggunakan prosedur yang kedua, transaksi yang kedua ini. Nah, pada prosedur yang kedua di sini masih dengan script yang sama, cuma bedanya di sini dimasukkan komit ya ini. Oke, kita coba transaksi 2, execute. Ya, hasilnya sama setelah dieksekusi ya. Ini.
Namun bedanya karena tadi ada commit, maka dia akan masuk ke dalam tabel pasien ini ya. Iya, tabel pasien ini. Jadi dia akan langsung muncul di sini. Begitu kita running. Oke, berikutnya pada transaksi ketiga ini kita akan melakukan uh, rollback ya. Ya, kita akan melakukan rollback dengan ya scriptnya sama segini. Dimana rollback ini adalah membatalkan script yang atau transaksi yang sedang berjalan, yang sebelumnya berjalan ya. Jadi misal seperti ini, ada transaksi insert, masukkan data ke tabel pasien, tapi sebelum di commit data tersebut dapat di rollback ya. Contohnya seperti ini. Di sini di N5 harusnya sudah berhasil data ya. Ya, di sini di sini harusnya tadi di transaksi 3 ya. Harusnya tadinya namanya Dian ya kan. Tapi karena di rollback, jadi di sini di set di rollback, di commit kembali ke ID pasien yang memiliki ID pasien 4 itu Ayunda. Sehingga di sini yang muncul adalah Ayunda dan akan muncul juga di tabel pasien ini. Jadi hanya update saja. Jadi ya seperti itu ya. Insertnya di cancel dan yang selanjutnya yang hanya dilakukan adalah update seperti itu ya. Lalu kita kalau kita ke transaksi 3 di sini Dian ya channel 5 di sini karena lakukan rollback commit ya. Oke, iya, di sini kita coba lagi ya. Jadi kita coba rollback execute. Ya, di sini yang tadinya namanya Dian di cancel ya karena tadi terjadi rollback commit lalu diganti oleh yang namanya Ayunda ini. Ya, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas masalah checkpoint. Maaf ya, ya checkpoint di sini secara gambarannya itu mirip seperti ini jadi misal sederhananya transaksi awal yang diinsert di sini ya, lalu insert ID baru dan data baru pada tabel pasien, dan setelah itu kita save point ya, save point di sini, kita save point di line ini, dan setelah itu kita insert lagi di sini. Jadi setelah di insert di bawahnya kita rollback ke save point 1.
maksudnya bisa dikasih ketentuan seperti ini biar nantinya rollbacknya ke save point 1 sini. Jadi otomatis semua perintah yang di atas rollback akan hilang. Namun jika ada save point, dia hanya maaf saja, jika ada checkpoint maka rollbacknya akan kembali ke sini ke save point 1. Jadi dia akan menghilangkan perintah yang di atasnya ini saja. Rollback. Ini ada insert baru lagi dengan ID 8 ya. Dan seterusnya di sini. Otomatis di sini nanti yang keluar adalah nyala insertan yang paling atas dan yang paling bawah. Yang ini. Baik. Kita coba ya. Execute transaksi 4. Ya betul kan. Jadi do insert ya. Di antara pasien ID 6 dan pasien ID 8. Untuk pasien ID 7 yang tadi di rollback itu cancel karena ada perintah rollback dan di update ke save point 1. Dan selanjutnya kita ada trigger. Jadi pada trigger ini kita disuruh untuk menyuruh tabel baru lagi. Maaf, untuk trigger ini kita diharuskan untuk membuat tabel baru lagi. Sebelumnya di tutorialnya ada tabel ini ya. Lalu kita ditambah tabel baru, buat tabel baru lagi. Ini ya. Trigger ini adalah jadi gambarnya seperti ini. Jika pada tabel transaksi obat terjadi penambahan, misal ID transaksi sekian, jumlah obat sekian, dan sekian. ID obat ini terhubung dengan primary key-nya ID obat. Jadi ketika jumlah obat yang sesuai dengan ID obat dibeli dengan jumlahnya 10, otomatis ID obatnya dibeli, otomatis stoknya di sini akan berkurang. Jadi trigger adalah untuk melakukan hal tersebut ya, untuk sinkronisasi data agar data update tanpa harus melakukan update secara manual. Jadi misal ya seperti yang saya jelaskan tadi, misal stok obat 10 kemudian dibeli 5 ya nanti berkurang jadi 5 seperti itu secara otomatis ya. Jadi tabelnya juga akan berubah. Ya, di sini sudah saya buat ya. Sekarang kita coba triggernya. Di sini triggernya sudah saya buat. Dan di sini ada banyak mesinnya. Dan kita bisa langsung masukkan saja ya. Di sini nama tag visual ya. Saya samakan sesuai dengan yang ada di tutorial. Untuk tabel di sini tabel transaksi obat. Ini ada after dan before ya. After before ini adalah maksudnya adalah after insert, jadi
trigger ini akan berjalan setelah insert. Trigger tag casual ini akan berjalan setelah insert yang dimiliki pada transaksi obat. Jadi trigger tag casual ini akan berjalan atau dieksekusi setelah insert atau after insert ya, setelah insert pada kegiatan atau event insert di tabel. Yang dilakukan adalah update tabel obat, lalu set stoknya, stok sama dengan stok dikurangi jumlah yang terjadi pada transaksi obat, di mana ID obat adalah ID yang dimasukkan juga pada transaksi obat tersebut. Seperti itu ya. Kalau size akan berubah. Nah, kita coba saja ya. Ini di sini sudah ya. Sekarang kita cek dulu pada tabel obat. Sini sudah mempunyai beberapa data ya, dengan jumlah sekian. Kita akan praktek di ID obat 1. Ini ID obat 1. Untuk stoknya 10. Kita akan coba transaksi obat. Sobat ya. Kita tambah lalu ID pasiennya, ID obatnya, ID obat 1, jumlahnya misal tadi ambil 5 lah ya, 10. Kita cek dulu tadi di obatnya. Harganya 20.000 ya, 10.000 kali 5, lalu kita pencet go. Oke, kita cek dulu ya transaksi obat ya. Transaksi obat sudah terjadi di sini ya, dengan ID obat 1, jumlahnya 5, harga 100.000. Harusnya di obat ini akan berkurang ya. Setelah kita melakukan transaksi obat, stok obat sudah berkurang menjadi 5 sesuai transaksi yang kita lakukan. Jadi yang sebelumnya jumlahnya 10, karena sudah diambil 5 jadi tinggal 5 ya. Ya, baik, untuk soal yang pertama sudah selesai. Pada soal yang kedua ini kita diminta untuk melakukan replikasi. Jadi kita nantinya akan buat dua database yang berbeda. Yang pertama tentu akan menggunakan database yang telah kita buat pada sistem Windows ini. Lalu yang kedua saya di sini sudah menyiapkan Ubuntu ya. Ya, di dalamnya juga sudah diinstal SAM juga. Jadi nantinya ini yang di sini akan menjadi slave, dan yang di Windows akan jadi yang utamanya ya, atau jadi primary-nya. Kita melakukan step by step-nya. Yang pertama kita akan melakukan replikasi pada primary-nya ya, yang pada Windows-nya ini.
Pertama kita akan setting configure it, duplicate all database. Lalu kita pilih yang rumah sakit baru dan kita copy dulu untuk ini ya, baris berikut ini ya. Kita buka ya, config MySQL. Nah, ini lalu kita copy di sini ya. Sini. Oke, sudah. Oh maaf, ada yang salah ya, ini harusnya replicate ya. Oh, kita copy lagi. Oke, ya seperti ini. Lalu kita save ya. Setelah itu kita restart dulu SQL-nya. Kita tekan. Oh, sebentar. Sudah. Ya, lalu selanjutnya kita akan sudah selesai ya, di sini kita sudah berhasil untuk membuatnya. Setelah itu kita akan membuat user account. Sampai di sini ya. Kita buat ya. ID account di sini. Kita beri nama saja di sini Ubuntu. Nah, di sini adalah server yang kedua ya. Nah, kita untuk server yang kedua kita bisa cek di sini ya, di Ubuntu-nya. Kita akan cek di sini.
Oh, oke, ini belum diinstal ya, jadi kita cek di sini saja. Untuk ibu ini menggunakan ini ya, uh, 10.0.2 10.2 titik 2 passwordnya Ubuntu saja ya, sama. Lalu yang sudah kita checklist pada replication client, replication ya, karena gunanya hanya untuk itu saja ya. Sudah ya, lalu kita go. Sudah kita dapat ya. Ini Ubuntu. Dan selanjutnya kita akan ekspor database yang sudah kita buat tadi ya. Ekspor. Oke. Ekspor. Ya, sudah diekspor ya. Baik, setelah kita copy, ya baik setelah kita copy ya, setelah kita copy di dokumen, folder SQL, ya, baru di sini, maka selanjutnya kita akan lakukan adalah kita akan ya, sebelumnya kita buka dulu ya. Sebelumnya sudah saya siapkan juga. Ini ya. Kita yang sudah si running ya. Ya, kita sudah masuk ke PHP adminnya. Lalu di sini selanjutnya kita akan melakukan import ya. Kita buat database baru dulu. Masuk.
baru klik kita buat website baru ini, kita import ini ya. Tadi saya sudah pindah. Kita select, import sebentar. Ya, mohon maaf pada Bapak Ibu tutor, untuk soal nomor 2 saya gagal untuk mengerjakannya dikarenakan gagal melakukan import dari Windows ke Linux. Saya sudah berusaha untuk mengatasinya tapi tetap tidak ketemu solusinya. Saya sudah berusaha untuk mencari-cari solusinya, entah itu di YouTube, dimanapun, dan sudah sempat ganti perangkat juga, tapi masih tetap belum bisa. Ya mungkin kalau sekiranya Bapak Ibu tutor mengetahui apa masalahnya, bisa langsung beritahu saya agar nanti bisa dilakukan perbaikan ke depannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.